Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Demikian ayat kelima dari pembacaan kita. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tanggal 26 Desember tahun 2004, tsunami melanda Aceh. Semua orang berteriak waktu itu menyerukan nama Tuhan. Waktu itu saya dalam posisi melayani di daerah Baras Mamuju. Tepat habis ibadah tanggal 26. Nonton berita dengan cerita yang seperti itu. Sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Boleh ditayangkan gambar yang tadi? Nah, bagaimana tidak? Baru saja gempa, tiba-tiba baru berhenti sejenak, air bergulung menyelimuti seluruh bumi yang ada di Aceh. Seorang teman bersaksi bahwa ketika itu mereka sedang ibadah di gereja. Lalu karena gempa, semua orang berlarian. Ada yang berlari keluar, tetapi ada juga yang tetap bertahan di gereja dalam situasi tetap beribadah. Nah, ternyata ketika tsunami datang, yang berada di luar itu yang diterjang oleh ombak. Sedangkan yang ada di dalam gereja selamat. Itu sebuah kesaksian yang mengerikan. Nah, kemudian hari Sabtu tanggal 29 September 2018. Gempa dengan kekuatan 7,4 melanda kota Palu yang disusul dengan tsunami. Waktu itu pun semua orang berteriak menyerukan nama Tuhan. Ada sebuah kesaksian bahwa ketika itu, kebetulan waktu itu saya punya anak ada sekolah di Palu, terus dia pergi ke sebuah daerah. Nah, mereka habis dari rumah sakit dengan pikiran yang capek, mereka ceritanya mau jalan-jalan. Tapi ketika sampai di daerah itu tiba-tiba tidak ada suara, Ibu Bapak, senyap, suara burung pun tak ada. Yang ada apa? Perasaan merinding, ngeri karena alam senyap. Lalu anak saya bilang, ayo kita pulang aja, kita kembali ke rumah sakit. 1 jam setelah itu, tiba-tiba terdengarlah bahwa daerah itu mengalami tanah yang bergeser. Dan di daerah itu ada orang yang retreat, kebetulan ada satu tempat retreat, itu juga tertutup oleh tanah. Terus kemudian ada kesaksian dari orang yang di daerah lain mengatakan ketika tanah bergolak itu, dia berlari dan tanah itu seperti mengejar begini Ibu Bapak. Dia berlari sampai dia akhirnya melompat, dia tidak tahu dari mana kekuatannya, melompat melewati pagar, lalu memeluk bangunan. Di situ dia selamat. Dia berkata, situasi waktu itu sangat mengerikan. Maut serasa dekat dan sepertinya kita mau ditarik ke dalam tanah untuk mati di sana. Ibu Bapak, kisah nyata ini dari cerita-cerita yang maha dahsyat yang mewakili bencana alam lainnya itu sebenarnya mengingatkan kita yang waktu itu ada dalam lokasi. Bahwa ketika alam sudah menjadi alat Allah, maka tidak ada siapapun yang mampu menolong kecuali Tuhan Allah sendiri. Semua orang berteriak memanggil Tuhan karena mereka sadar di waktu itu mereka sangat butuh Tuhan. Di waktu itu mereka itu seperti debu yang tidak ada harganya. Dan saat itulah mereka baru mengakui kemahakuasaan Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dengan apik dalam pasal 29 ayat 1:11 sampai 11 ini merupakan bagian dari Mazmur Daud. Yaitu sebuah nyanyian pujian mazmur kepada Tuhan yang sorgawi, yang penuh dengan kemuliaan, kuasa, kekuatan dan keajaiban. Di dalam pasal 29 ini Ibu Bapak termuat kata Tuhan itu sebanyak 18 kali. Lalu ada frase kata suara Tuhan yang diulang sebanyak 7 kali. Jadi rupanya angka 7 ini merupakan angka sempurna bagi orang Yahudi. Nah di sini Ibu Bapak ketika pemazmur menyebut 18 kali nama Tuhan,
dan menyampaikan frasa suara Tuhan sebanyak 7 kali, pemazmur mau katakan begini, di hatinya dia itu dipenuhi rasa cinta kepada Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa dalam hidup ini hanya Tuhan yang layak dan pantas untuk dicintai. Hanya Tuhan yang layak dan pantas untuk disembah. Hanya Tuhan yang layak dan pantas untuk dipuji dan dimuliakan. Oleh karena itu, pemazmur ingin mengajak seluruh pembacanya untuk memenuhi juga hati dan pikiran mereka dengan Tuhan. Jangan pernah di hati itu ada yang lain. Tapi mari penuhi hati itu dengan Tuhan, dengan cinta kepada Tuhan. Ini yang mau disampaikan oleh pemazmur. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 29 ini secara keseluruhan, di sana kita akan mendapati bagaimana Daud ini menyebut ya wilayah Israel yang disebut Libanon. Libanon itu terletak di wilayah Israel Utara. Lalu dalam ayat 8 dia menyebut tentang padang gurun Kades. Padang gurun Kades ini terletak di Israel Selatan. Bayangin, dari utara sampai selatan. Pemazmur mau mengajak semua orang, ayo penuhi hati kalian dengan cinta, jangan biarkan ada sisa ruang di hati kecuali Tuhan saja. Ayo penuhi hati kita dengan kasih kepada Allah. Karena ketika kita memenuhi hati kita kepada Allah, maka kita akan tahu betapa dahsyatnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah. Ini pikiran pemazmur Ibu Bapak melalui Mazmur 29 ini. Nah di ayat 5 sampai 6 di sana dicatat bagaimana pemazmur mengatakan begini. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Bapak Ibu bisa bayangkan, pohon aras itu adalah pohon yang paling kuat. Makanya dijadikan penyangga untuk bait Allah Salomo. Nah pohon yang kuat itu ternyata bisa dipatahkan oleh suara Tuhan. Berarti hebat kan Tuhan? Ini yang mau disampaikan oleh pemazmur. Lalu dikatakan dalam ayat 6, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Saya bayangkan ketika menyiapkan renungan ini. Gunung Libanon melompat-lompat. Lalu saya teringat kejadian yang di Palu. Bagaimana tanah bergerak, bergeser, berjalan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat waktu itu di tayangan di televisi. Nah bisa Bapak Ibu bayangkan kalau gunung melompat-lompat. Bisa saja. Walau alam, kenapa? Karena mereka ada dalam kekuasaan Tuhan. Jadi yang hebat siapa? Tuhan. Alam ciptaan bisa bergerak, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dahsyat, luar biasa Tuhan itu. Kemudian dikatakan dan gunung Sirion seperti anak banteng. Anak banteng itu ketika masih anak-anak itu suka menanduk ya Bapak Ibu, suka menyerang. Jadi gunung itu bisa berjalan begini mungkin, seperti itu. Dahsyat. Dan itu semua terjadi dengan suara Tuhan. Nah suara Tuhan yang lainnya Bapak Ibu bisa baca. Dalam mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 11. Ada 7 suara Tuhan. Suara Tuhan di atas air, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung dan sebagainya. Hanya dengan suaranya, maka alam itu semua tunduk. Hanya dengan suaranya, alam itu bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kedahsyatan Tuhan. Lalu apa maksud penulis kitab Mazmur ini melalui seruannya di dalam pasal 29 ini? Ini yang mau kita renungkan pagi ini. Yang pertama, pemazmur mau mengajak ibu bapak saudara dan saya bahwa kekaguman akan kemuliaan Allah seharusnya membawa kita sujud kepada Allah dengan ketulusan dan kekudusan. Ayo kita baca ayat 1 dan 2 dari Mazmur ini. Ini sudah saya tayangkan, kita baca bersama-sama. 3, 4. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Apa yang mau disampaikan oleh pemazmur? Pemazmur mengajak Bapak Ibu dan saya.
Kalau kita kagum akan kemuliaan Tuhan, kalau kita melihat alam semesta ini dengan seluruh hal yang dijalaninya, pagi berganti malam, benda-benda di langit itu bergerak, tidak bertabrakan. Musim berganti terus setiap kali, kalau di Indonesia 2 musim, di luar negeri 4 musim. Itu semua berjalan teratur. Kalau kita kagum, lalu kita harus melakukan satu sikap, apa itu? Bersujud kepada Tuhan dalam ketulusan dan kebenaran. Bersujud dengan berhiaskan kekudusan. Sujud itu artinya apa sih? Sujud itu artinya menyembah. Artinya beribadah. Nah, Mazmur 29 ini memang diciptakan untuk menangkis anggapan-anggapan bahwa Baal-Baal yang ada di sekitar Israel itu lebih hebat daripada Yahweh. Daud mau katakan, ayo jangan menyembah ciptaan. Jangan menyembah juga patung-patung buatan manusia seperti Baal-Baal milik bangsa Kanaan. Tetapi sembahlah Tuhan Allah, karena dialah pencipta alam semesta ini. Karena dialah yang menggerakkan alam raya ini. Karena dialah yang boleh menguasai seluruh alam semesta ini. Ini yang mau disampaikan oleh pemazmur, Ibu Bapak. Mari tunduk kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Jangan pernah beribadah kepada ilah-ilah, patung-patung buatan manusia, apalagi ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Menyembahlah hanya kepada Tuhan, beribadahlah hanya kepada Tuhan. Nah, mari kita sekarang renungkan, Ibu Bapak. Kalau berbicara tentang menyembah Tuhan, sudah enggak Bapak Ibu rajin menyembah Tuhan? Kalau pagi, sudahkah kita datang menyembah Tuhan? Semoga sudah ya. Pagi bangun tidur, yang kita cari Tuhan harusnya, ya kan? Jangan HP. Pagi-pagi yang kita buka Alkitab harusnya, bukan HP. HP-nya boleh tapi Alkitab elektronik ya. HP-nya dibuka juga untuk baca renungan harian yang ada di HP. Atau paling enggak morning call, ya kan? Kalau kita mungkin mata kurang-kurang ya kita ini ikutin morning call aja. Kalau mata masih baik silakan baca SBU. Jadi morning call itu sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kita. Yang barangkali mata sudah kurang-kurang, kita ikuti morning call dengan mendengar. Tapi hati kita beribadah. Siapa yang pagi-pagi enggak suka dengar morning call tapi sukanya ngomel? Ada enggak? Hah? Oh, ini kalau sama anak PA lebih enak, ini pasti jawabnya saya gitu kan. Kalau oma-oma, opa-opa, enggak ada, semuanya bagus-bagus, Bu Pendeta jempol. Jangan pernah membuka hari dengan mengomel atau bersungut-sungut. Kenapa? Bapak Ibu memulai hari dengan mengomel dan bersungut-sungut, ya kan ini kebiasaan kita ya. Aduh, ini bangun tidur sandalnya kemana ini? Anak-anak taruh sandal di mana? Aduh, bangun tidur ini mau haus, di mana taruh minuman? Mulai ngomel, anak dimarahi, cucu dimarahin. Terjadi satu hari itu dunia terasa gelap. Karena kita memulai hari bukan dengan bersyukur tapi mengomel. Tapi coba kalau pagi hari Bapak Ibu menyanyi, lalu baca Alkitab. Apa yang kita rasakan? Sepanjang hari itu dunia menjadi cerah. Hati bersuka cita, hati gembira. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, karena itu mari rajinlah beribadah setiap pagi ya Bapak Ibu, bukan karena usia tua. Karena ibadah itu tidak kenal usia. Tapi kita jadikan ibadah sebagai bagian hidup kita. Karena kita tahu kita diciptakan dengan begitu mulia. Dan Allah yang memberikan hari baru layak dan pantas untuk kita datangi dengan ibadah syukur. Amin. Lalu
Sudahkah kita juga menguduskan hidup kita karena kita menyembah Allah yang kudus? Ini yang paling penting. Karena di dalam seruan pemazmur ini dikatakan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan ingat, untuk menguduskan kita, Tuhan memberikan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya di depan Allah Bapa, kita kudus, kita suci berdasarkan karya Yesus di atas kayu salib. Nah, sudahkah kita beribadah atau datang kepada Tuhan dalam kekudusan? Artinya apa? Ketika kita beribadah sama Tuhan, paling tidak nih, di hati kita sudah nggak ada rasa jengkel kepada saudara kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, paling tidak nih, kita sudah memaafkan, mengampuni kesalahan pasangan kita mungkin yang lagi berantem. Mungkin kesalahan juga anak kita, cucu kita, atau saudara sepersekutuan kita. Jadi kalau mau beribadah kepada Tuhan harusnya hati itu sudah bersih, sudah kudus. Tapi ini jangan dijadikan alasan, oh hati saya belum bersih, pendeta hari ini saya tidak ibadah. Itu alasan saja, padahal sebenarnya memang gak mau beribadah. Ingat loh, beribadah itu artinya berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengundang Bapak Ibu dan saya setiap hari untuk berjumpa dengan Dia. Kenapa? Ini kita tidak laksanakan. Kalau Bapak Ibu mencintai Tuhan pasti rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu gak cinta sama Tuhan ya mungkin gak suka beribadah. Nah saya percaya opa-oma yang ada di gedung gereja ini saat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini, saya percaya datang ke gereja karena rindu jumpa Tuhan toh, bukan rindu dengan teman-temannya kan? Hah? Oh semuanya. Tapi rindu sama Tuhan harus lebih besar dibandingkan rindu dengan teman. Iya toh? Kalau rindu dengan Tuhan itu lebih besar, apa yang kita lakukan? Oh siapapun pengkhotbahnya, kita nggak akan ngantuk. Tapi kita akan sukacita. Siapapun yang nyanyi, walaupun nyanyinya mungkin lagunya mengalun, mata kita tidak akan sayup-sayup begini. Mata kita akan melek terang benderang, ya kan? Siapapun yang berdoa syafaat, kita akan sukacita dan tidak memakai kesempatan doa syafaat untuk tidur. Ada orang bilang begini Ibu Bapak. Seorang dokter didatangi oleh seorang pasien. Pasien itu sudah agak lanjut usia. Lalu pasien itu bilang, Pak dokter, saya ini kasihlah obat tidur. Saya ini sekarang susah tidur. Sampai pagi kadang-kadang saya tidak bisa tidur Pak dokter. Mungkin karena usia ya Pak dokter, karena umur saya sudah 70-an. Tolong dikasih. Dokter bilang, waduh berbahaya ini kalau umur 70 dikasih obat tidur keterusan nanti menjadi ketagihan. Lalu Pak dokter bilang gini, oh tenang, Bapak gak bisa tidur. Gak bisa, pergi ke gereja Pak. Kalau Bapak pergi ke gereja dijamin bisa tidur. Karena banyak orang di gereja itu tidur bukan beribadah. Semoga Bapak Ibu enggak ya, enggak dalam bagian yang itu. Kita datang ke gereja, beribadah karena kita cinta Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan lebih besar dibanding cinta kepada sesama. Bonusnya adalah jumpa dengan saudara sepersekutuan, itu bonusnya. Tapi paling tidak kita datang saat ini beribadah karena mau jumpa Tuhan, karena cinta Tuhan. Lalu kita menyembah Tuhan di dalam ketulusan dan kekudusan. Amin. Yang kedua, penulis kitab Mazmur melalui seruannya dalam pasal 29 ini mengatakan begini. Kalau suara Tuhan yang sampai diulang 7 kali itu mampu menggetarkan alam semesta, maka sebenarnya suara Tuhan itu juga harusnya mampu menggetarkan, mematahkan, menumbangkan persoalan, pergumulan, masalah dan tantangan hidup kita. Suara Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan, itu suara Tuhan. Ingat ketika Tuhan menciptakan alam, berfirmanlah Allah, jadilah terang dan jadilah pagi, petang. Itu yang terjadi, ya kan? Berfirmanlah Allah, hendaknya di dalam air ada makhluk-makhluk yang berkeriapan. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu enggak usah takut punya persoalan.
Kenapa? Karena firman Tuhan yang berisi suara Tuhan itu akan menggetarkan, mematahkan, menumbangkan persoalan, pergumulan, masalah dan tantangan hidup kita. Amin. Kuncinya cuma satu, apa? Coba lihat tulisan ini. Percaya tanpa bimbang dan ragu. Ayo kita buka Matius 21, kayaknya sudah saya siapin deh. Kita baca aja, bukan buka. Matius 21. Ayat 21 sampai 22. Kita baca ya dengan suara keras bersama-sama. 3, 4. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Perhatikan, ini ucapan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius. Yang perlu kita garis bawahi apa? Doa dengan penuh kepercayaan. Nah, kenapa banyak doa kita belum dijawab Tuhan? Mungkin kita ragu-ragu kan? Benar enggak ya? Benar enggak ya? Sudah berdoa tapi masih cari kekuatan-kekuatan lain. Saya pernah cerita toh ibu bapak, ada seorang bapak, dia masih aktif bekerja saat ini. Dia katakan, saya divonis dokter kena kanker. Saya sudah keliling Bu Pendeta, saya di daerah Jawa itu semua orang-orang pintar sudah saya datangi. Tapi enggak sembuh. Lalu terakhir dokter bilang, vonis nih, harus dioperasi. Saya dalam rasa ketakutan tiba-tiba mendengar suara, berlutut, berdoa. Lalu saya berlutut, saya berdoa. Saya orang Katolik, itu jarang saya lakukan. Saya berlutut, saya berdoa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Bapak Ibu, dengan iman yang teguh ini dia baca Alkitab. Besoknya dia selalu baca Alkitab, dia selalu saat teduh. Sesuatu yang baru yang dia pelajari. 3 hari kemudian dia harus kontrol lagi. Apa yang terjadi? Dokter bilang, tidak ada kanker itu di paru-parunya. Dia sembuh. Dokter tanya, Bapak pakai apa? Bapak minum apa? Lalu beliau katakan, Bu Pendeta mulai sekarang saya rajin bersaat teduh. Tiap hari Minggu saya tidak pernah alpa masuk gereja. Kalau enggak ada gereja Katolik saya cari gereja yang lain. Pokoknya saya masuk gereja. Dimanapun saya bertugas dan sedang dinas, saya akan masuk gereja yang terdekat. Pokoknya tidak ada hari tanpa gereja. Ibu Bapak, ketika saya mendengar kesaksian Bapak ini saya merinding. Saya katakan beliau bersaksi itu sambil menangis Ibu Bapak. Usia beliau sekarang 61 tahun. Kesaksian ini mau katakan, kalau kita berdoa dengan penuh kepercayaan, kata Alkitab, kamu akan menerimanya. Dan kata Tuhan Yesus, tanpa bimbang dan ragu, kamu akan menerimanya. Amin. Karena itu mari belajar kalau punya persoalan gak usah cari yang lain, gak usah cari sahabat. Tapi cari Tuhan. Berkeluh kesah sama siapa? Sama Tuhan, apalagi opa oma. Ya toh? Kadangkala kok lagi sakit, wah ngeluhnya bukan sama Tuhan lagi. Anaknya dimarahi, cucunya dimarahi, dari pagi sampai malam menyanyi istilahnya. Ya toh? Ini kepalanya pusing, ini anak-anak enggak perhatian. Ya kan seringkali kita begitu kan. Anak-anak sibuk sendiri, cucu-cucu juga enggak perhatian. Bapak Ibu, ayo ngeluh sama Tuhan aja. Kalau ngeluh sama Tuhan dengan iman yang teguh, dengan rasa kepercayaan, yakinlah. Semua sakit penyakit itu pasti akan ditopang, dikuatkan. Dan Tuhan akan berkenan untuk menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Berikutnya kita baca lagi Markus 11 ayat 24 juga sudah ada di sini. Kita baca sama-sama. Ini ayat mas saya ini.
Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal ini akan diberikan kepadamu. Kita garis bawahi ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini berarti belum kita terima dong, Bapak Ibu, ya toh? Ini doa saya waktu saya minta anak, Ibu Bapak. Ketika saya berdoa dengan suami dengan ayat ini yang meneguhkan kami, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ternyata bulan berikutnya saya hamil. Padahal sudah bertahun-tahun berobat ke dokter, tetapi tidak mempan. Di suatu hari ketika kami berdoa dan ada ayat ini di hati kami, itu kami imani dan bulan depan dokter mengatakan saya positif hamil. Makanya saya katakan ini ayat emas saya. Nah mungkin banyak persoalan dalam hidup kita, banyak masalah. Atau mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit yang mungkin bagi orang, aduh ini sudah stadium segini, ini gak mungkin tertolong. Ada seorang teman pendeta, dia dinyatakan dokter, dia sakit kanker yang ya kalau dihitung dengan bulan, kurang berapa bulan aja. Semua orang bilang, mustahil dia sembuh. Tapi saya katakan begini kepada teman itu, Tuhan panggil kamu, Tuhan pilih kamu. Kamu sedang diuji sama Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan yang pilih panggil kamu untuk jadi pendeta, pasti Tuhan juga akan tolong kamu untuk sembuhkan sakit ini. Semua orang bilang, gak mungkin Bu Pendeta. Saya bilang, gak ada yang gak mungkin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Percaya. Dan ternyata, puji Tuhan sampai hari ini, dia sehat, dia menjalani pengobatan dan dokter mengatakan ada proses kesembuhan yang signifikan terjadi dalam sakit penyakit yang diderita. Bapak Ibu, dokter itu alatnya Tuhan juga. Dokter juga adalah manusia. Dokter memberikan pengetahuannya secara ilmu. Oh sakit ini, oh kemungkinan kamu sampai di sini. Yang berkuasa atas dokter itu siapa? Tuhan. Sama kan dengan alam semesta ini? Alam semesta bisa bergerak, bayangkan gunung berjalan. Tanah bergerak, bergejolak begini, bayangkan Ibu Bapak. Laut aja ombaknya sudah setinggi ini langsung menghempas. Pas. Siapa yang punya pekerjaan, punya kuasa itu? Tuhan. Karena itu jangan pernah kita percaya kepada Tuhan dengan ragu, tetapi percayalah tanpa bimbang dan ragu. Apalagi ketika Bapak Ibu memiliki persoalan yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Datang, bersujud, menyembah Tuhan dalam kekudusan dan iman yang teguh. Percayalah, di situ letak kekuatanmu. Karena Tuhan akan menjawab setiap harapan-harapan itu sesuai dengan iman percaya kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang lansia, kita syukuri usia tua ini. Semakin tua harusnya semakin kuat iman, ya toh? Jangan semakin tua semakin lemah iman. Fisik kita boleh melemah sesuai usia, ya kan? Nah Bapak Ibu ini walaupun usianya mungkin ada yang 70 lebih sampai 80, tetapi saya lihat penampilan itu tetap seperti noni-noni, nyong-nyong yang umurnya 30-an. Artinya memang casing kita bisa kita rawat muda ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam tubuh kita itu tetap sesuai dengan usia. Kita syukuri saja itu. Jangan jadikan kelemahan-kelemahan fisik ini menjadi kesempatan untuk kita tidak giat mencari Tuhan. Bu Pendeta hujan. Nggak bisa deh, ini pergi ibadah PKLU. Rumah saya jauh Bu Pendeta, kalau naik Gojek itu nanti takutnya terantuk-antuk begini pinggang saya patah. Misalnya nih ya kan, kaki saya sakit Bu Pendeta. Aduh susah ini kalau mau naik tangganya gereja Jatipon, coba ya diusulin gereja Jatipon ada liftnya. Pasti saya akan rajin ke gereja. Semua itu jangan jadikan alasan. Kalau cari Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau beribadah. Tolong sakit penyakit ini dihentikan sementara karena saya mau pergi beribadah.
Beri saya kekuatan. Sehingga saya bisa berjumpa Tuhan. Mendapat berkat rohani. Berjumpa dengan rekan-rekan persekutuan. Mendapat kasih sayang. Sehingga saya kuat menjalani masa tua saya dengan bahagia. Harusnya seperti itu toh Ibu Bapak. Nah mari kita kerjakan itu. Supaya dengan sukacita kita boleh menjadi pribadi-pribadi walaupun tua. Terus menjadi berkat. Menjadi teladan iman bagi anak cucu dan generasi yang akan datang. Sehingga melalui kehidupan kita ya kan semakin tua kita semakin berbuah. Karena kita ditanam di pelataran bait Allah. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.